Sebuah kabar mengejutkan datang dari dunia diaspora Indonesia ketika Salsa Arwina, sosok yang selama ini dikenal vokal terhadap isu politik tanah air, mengeluarkan pernyataan mendesak yang ditunjukkan kepada Mayor Teddy, salah satu figur penting dalam lingkaran pengamanan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dari kediamannya di Aarhus, Denmark, Salsa menekankan pentingnya peningkatan sistem keamanan selama Presiden Prabowo berada di Amerika Serikat untuk menghadiri sidang umum PBB. Menurutnya, isu-isu yang akan dibahas Prabowo sangat sensitif, terutama menyangkut konflik Israel-Palestina, serta tudingan standar ganda yang selama ini dilekatkan pada kebijakan luar negeri Amerika. Publik di Indonesia pun terbelah menanggapi sikap ini. Ada yang menilai Salsa berlebihan, namun tidak sedikit pula yang menganggap tindakannya mencerminkan kepedulian seorang anak bangsa terhadap pemimpin negaranya. Fakta menariknya, pernyataan itu tidak hanya muncul spontan, tetapi langsung dirilis lewat media sosial pribadinya beberapa jam sebelum kabar kepergian Presiden ke New York mencuat di media nasional. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius, apakah Salsa mendapatkan informasi khusus terkait agenda Presiden, atau semata-mata bentuk kekhawatiran seorang aktivis lintas benua yang selama ini tak pernah ragu bersuara lantang? Kehadiran Salsa Arwina di panggung publik sebenarnya bukanlah hal baru. Sosok yang lahir di Yogyakarta pada 23 Maret 1992 ini telah menorehkan banyak prestasi sejak masa kuliah. Sebagai lulusan terbaik Universitas Gadjah Mada, Salsa sudah dikenal luas dalam lingkaran akademisi berkat kiprahnya di dunia debat. Ia pernah menjuarai ajang debat Asia Pasifik di Nanyang pada 2014, bahkan masuk 8 besar dunia di Berlin tahun 2012. Selain itu, keterlibatannya di berbagai forum akademik internasional semakin memperkuat citra dirinya sebagai intelektual muda yang kritis dan progresif. Kini, Salsa berkarir sebagai strategi manajer di Vestas, sebuah perusahaan energi global yang bermarkas di Denmark. Perjalanan karirnya di Eropa tidak membuatnya abai pada isu-isu di tanah air. Sebaliknya, ia justru menggunakan posisinya untuk menyuarakan keresahan masyarakat kecil, baik lewat media sosial maupun forum publik. Rekam jejak ini menempatkan Salsa bukan sekadar influencer diaspora biasa, melainkan figur dengan kredibilitas akademik dan profesional yang layak diperhitungkan. Karena itulah setiap pernyataan yang keluar dari mulutnya selalu mengundang perhatian publik, baik kawan maupun lawan politik di dalam maupun luar negeri. Meski berada jauh di Eropa, Salsa Arwina mampu menjalin koneksi emosional dengan publik Indonesia melalui media sosial. Ia secara konsisten membagikan pandangan tajam terkait kondisi politik, ekonomi, hingga isu sosial yang menimpa masyarakat kecil. Gaya komunikasinya lugas, berani, dan kerap menggunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami halayak luas. Di mata para pendukungnya, Salsa adalah simbol keberanian generasi muda yang berani menantang dominasi elit politik tanah air. Tak jarang unggahannya menjadi viral, memicu diskusi panjang, bahkan melahirkan gerakan nyata di lapangan. Salah satunya ketika ia menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai lebih berpihak pada kepentingan pemodal besar ketimbang kesejahteraan buruh dan masyarakat kota. Resonansi pesannya menembus batas geografis, dari Aarhus hingga Jakarta, menciptakan gelombang solidaritas lintas benua. Fenomena ini membuktikan bahwa diaspora bukan hanya penonton pasif, melainkan aktor penting yang mampu mempengaruhi percaturan politik di tanah air. Salsa sendiri kerap menyebut bahwa cinta tanah air tidak mengenal jarak. Baginya, meskipun hidup di Denmark, identitas dan tanggung jawabnya sebagai warga Indonesia tetap melekat kuat dan tak tergantikan oleh kenyamanan hidup di luar negeri. Popularitas Salsa Arwina semakin mencuat setelah ia terlibat dalam perdebatan terbuka dengan sejumlah tokoh politik Indonesia. Puncaknya terjadi pada Agustus 2025 ketika ia menantang Ahmad Syahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, untuk melakukan debat terbuka yang dipandu juri internasional. Tantangan itu dilontarkan setelah Syahroni melontarkan pernyataan kontroversial yang menyebut masyarakat pendukung pembubaran DPR sebagai orang tolol sedunia. Bagi Salsa, komentar semacam itu sangat tidak pantas diucapkan oleh pejabat publik yang seharusnya mendengar aspirasi rakyat.
Meski akhirnya Syahroni tidak menerima tantangan tersebut, keberanian Salsa telah lebih dulu menjadi sorotan publik. Aksi itu memperkuat citranya sebagai sosok diaspora yang tak hanya berani mengkritik dari jauh, tetapi juga siap turun gelanggang menghadapi langsung elit politik tanah air. Reaksi publik pun beragam, ada yang memuji nyali Salsa, ada pula yang menganggapnya mencari sensasi. Namun terlepas dari kontroversi, peristiwa itu menegaskan peran penting diaspora sebagai pengingat moral bahwa suara rakyat tidak boleh diremehkan, bahkan oleh mereka yang duduk di kursi legislatif dengan gaji besar dari uang pajak masyarakat. Selain aksi menantang Ahmad Syahroni, Salsa Arwina juga dikenal lewat kritik kerasnya terhadap kebijakan pemerintah dan aparat keamanan. Salah satu yang paling viral adalah ketika ia menanggapi keputusan pemerintah memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat kepada aparat yang terluka saat mengamankan aksi demonstrasi. Menurut Salsa, penghargaan semestinya diberikan atas dasar prestasi kinerja nyata, bukan sekadar balas jasa atas luka yang timbul dalam tugas. Pandangan tersebut menuai pro dan kontra, bahkan memicu reaksi keras dari pihak-pihak tertentu yang merasa tersinggung. Tak berhenti di situ, ada oknum yang bahkan mengirimkan surat ke kantornya di Denmark dengan tuduhan provokatif, menyebut dirinya sebagai penghasut dari luar negeri. Namun perusahaan tempatnya bekerja justru memberikan dukungan penuh, menyebut tuduhan itu sebagai bentuk pelecehan yang tidak dapat dibenarkan. Respons positif tersebut semakin memperkuat citra Salsa sebagai figur yang bukan hanya dilindungi oleh hukum kebebasan berekspresi, tetapi juga dihargai atas keberaniannya menyuarakan kebenaran tanpa takut tekanan. Sikap tegasnya menunjukkan bahwa kritik konstruktif tetap relevan meski dilontarkan dari luar negeri. Gerakan Salsa Arwina tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari konsolidasi gerakan sipil yang lebih luas. Bersama sejumlah figur muda lainnya, ia menggagas 17+8 tuntutan rakyat yang mencakup pembekuan gaji DPR, reformasi mendalam di tubuh TNI Polri, hingga perombakan sistem partai politik. Tuntutan tersebut lahir dari keresahan mendalam terhadap praktik oligarki yang dianggap menjerat demokrasi Indonesia. Inisiatif ini segera menyebar ke berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga komunitas masyarakat sipil. Salsa berulang kali menegaskan bahwa perjuangan rakyat tidak boleh lagi terjebak pada simbol atau figur semata, tetapi harus berorientasi pada integritas, keberanian, serta keberpihakan pada rakyat kecil. Bagi Salsa, siapapun yang mampu menunjukkan komitmen nyata terhadap 3 prinsip itu, layak untuk memimpin Indonesia, tanpa peduli latar belakang atau afiliasi politiknya. Pernyataan tegas ini membuatnya dipandang sebagai ikon baru yang memberi warna berbeda pada peta perjuangan sipil. Dengan lantang ia menyatakan, kalau punya itu semua, aku akan dukung siapapun jadi presiden. Kalimat tersebut cepat menyebar di media sosial, menguatkan citra Salsa sebagai simbol independensi politik, seorang diaspora yang mampu melampaui sekat ideologi dan kepentingan pribadi demi menempatkan rakyat sebagai pusat perjuangan. Di balik segala kontroversi yang menyertainya, Salsa Arwina terus menunjukkan konsistensi sebagai sosok diaspora yang menjunjung tinggi keberanian moral. Ia membuktikan bahwa jarak geografis tidak menjadi penghalang untuk tetap menyuarakan kepentingan masyarakat Indonesia. Ketika banyak tokoh memilih diam atau kompromi dengan kekuasaan, Salsa tampil dengan suara lantang, meskipun konsekuensinya tak jarang berupa serangan balik dan upaya pembungkaman. Namun, justru karena konsistensi itu, namanya makin dikenal luas. Dalam beberapa kesempatan wawancara, Salsa menyatakan bahwa kritik bukan berarti kebencian pada negara, melainkan bentuk cinta, agar bangsa ini tidak terseret lebih jauh ke dalam jurang ketidakadilan. Ia juga menekankan bahwa generasi muda harus berani mengambil peran, karena masa depan tidak bisa terus disandarkan pada generasi lama yang sudah terbukti gagal membawa perubahan berarti. Pandangan ini sejalan dengan tren global, di mana kaum muda diaspora kerap menjadi motor pergerakan demokrasi lintas negara. Keberanian Salsa pun sering dijadikan inspirasi, menunjukkan bahwa meskipun seorang anak bangsa berada di Orhus, suaranya tetap mampu menggema hingga ke Jakarta dan memantik perdebatan di ruang publik nasional. Keterlibatan Salsa dalam berbagai gerakan pro-demokrasi membuatnya tak jarang dibandingkan dengan figur-figur diaspora lain yang juga vokal menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah di tanah air. Namun, yang membedakan Salsa adalah kemampuannya menjembatani isu-isu kompleks dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh publik luas.
Ia bukan hanya bicara soal konsep abstrak, tetapi menghubungkannya langsung dengan persoalan konkret yang dihadapi masyarakat sehari-hari, seperti harga bahan pokok, biaya pendidikan, hingga ketimpangan akses kesehatan. Dengan pendekatan tersebut, pesannya tidak hanya menyentuh kalangan intelektual, melainkan juga menembus ke akar rumput. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana peran komunikasi yang tepat bisa memperkuat resonansi politik lintas kelas sosial. Banyak pengamat menilai gaya komunikasi Salsa mirip dengan tren global populisme progresif, di mana kritik tajam dikemas dengan narasi yang membumi sehingga mudah diterima masyarakat. Bagi Salsa, politik bukanlah milik elit yang sibuk berdebat di ruang tertutup, melainkan milik seluruh rakyat yang berhak menentukan arah bangsa. Pandangan inilah yang membuatnya tidak hanya dipandang sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai motor penggerak gagasan politik yang lebih inklusif dan berpihak pada publik luas. Meskipun mendapat banyak dukungan, Salsa Arwina juga tidak lepas dari serangan balik yang cukup keras. Selain tuduhan provokatif yang dikirim ke kantornya di Denmark, ia juga kerap menjadi sasaran ujaran kebencian di media sosial. Lawan-lawan politiknya berusaha menggiring opini bahwa Salsa hanyalah sosok yang mencari panggung dari luar negeri. Namun, berbagai tudingan tersebut sejauh ini gagal meruntuhkan kredibilitasnya. Justru setiap kali ia diserang, dukungan publik semakin mengalir deras. Fenomena ini menunjukkan bahwa ada kerinduan besar di kalangan masyarakat terhadap suara alternatif yang jujur dan berani. Salsa menjadi simbol perlawanan terhadap praktik politik lama yang dianggap penuh tipu daya dan kepentingan sempit. Ia menunjukkan bahwa keberanian satu orang dapat memicu gelombang solidaritas yang lebih luas. Bahkan beberapa kalangan akademisi menilai keberanian Salsa bisa menjadi inspirasi untuk memperkuat gerakan diaspora Indonesia di negara lain. Ketahanan mental dan konsistensinya menghadapi tekanan menjadi nilai tambah yang sulit ditandingi. Fakta bahwa ia tetap mampu menjalankan karir profesional di perusahaan energi global, sekaligus menjadi figur kritis politik tanah air, membuktikan kapasitas luar biasa yang dimilikinya. Kini, nama Salsa Arwina semakin lekat sebagai ikon harapan dari Aarhus, Denmark. Dari kota kecil di Eropa itu, ia mengirimkan semangat lintas samudra yang terus menyala di hati banyak masyarakat Indonesia. Baginya, cinta tanah air tidak pernah pudar meski terpisahkan ribuan kilometer jarak. Ia percaya bahwa suara rakyat bisa menggema di mana saja, bahkan hingga ke forum internasional sekalipun. Dalam setiap pernyataan, Salsa menekankan pentingnya integritas dan keberanian moral dalam membangun bangsa. Baginya, demokrasi sejati hanya bisa lahir ketika masyarakat berani melawan kebohongan dan menuntut perubahan nyata. Kini, dengan sorotan media yang semakin besar, Salsa dihadapkan pada tantangan untuk menjaga konsistensi dan membuktikan bahwa perjuangannya bukan sekadar sensasi sesaat. Namun publik sudah lebih dulu menilai bahwa keberanian yang ia tunjukkan telah melampaui batas pribadi, menjadi simbol kolektif bahwa Indonesia masih memiliki generasi yang peduli dan berani. Dari Aarhus, suara Salsa terus berdentum, menandakan bahwa perjuangan lintas benua ini belum akan berhenti dalam waktu dekat.